Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Azan Nuzullah Putri, MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Biologi Umum, serta teman sependidikan yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini, yaitu tentang keanekaragaman makhluk hidup. Saya adalah Puspita selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Moderator saya sendiri, pemateri pertama Ibnu, pemateri kedua Intan, pemateri ketiga Kartini. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain, pertama pembukaan, kedua penyajian materi, ketiga mendiskusikan isu atau masalah dari materi, keempat jika masih ada waktu kami akan membuka sesi tanya jawab, kelima penutup, dan yang terakhir masukan dari dosen pembimbing. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi. Saya akan memberi kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjadi pertama akan menjelaskan tentang dasar-dasar dan prinsip klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Golongan-golongan ini disusun secara runtut sesuai dengan tingkatannya atau hierarkinya, yaitu mulai dari yang lebih kecil tingkatannya hingga ke tingkatan yang lebih besar. Ilmu yang mempelajari prinsip dan cara mengkelompokkan makhluk hidup ke dalam golongannya disebut taksonomi atau sistematik. Kita akan masuk ke prinsip-prinsip dasar klasifikasi. Prinsip mendasar klasifikasi adalah adanya perbedaan dan persamaan setiap makhluk hidup. Selain itu, manfaat makhluk hidup tersebut juga berpengaruh. Begitu pula dengan ciri morfologi, anatomi, dan biokimianya. Prinsip dan cara mengelompokkan makhluk hidup menurut ilmu taksonomi adalah dengan membentuk takson. Takson dibentuk dengan jalan mencandra objek atau makhluk hidup yang diteliti dengan mencari persamaan ciri maupun perbedaan yang dapat diamati. Untuk setiap takson diberi nama tertentu. Tingkatan-tingkatan klasifikasi dari tingkat tertinggi kingdom sampai tingkat terendah spesies adalah sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat apa tingkatan kingdom hingga ke spesies. Yang pertama kingdom. Kingdom adalah tingkatan tertinggi dalam pengklasifikasian makhluk hidup. Ada 5 kingdom dalam biologi, yaitu animalia atau hewan, plantae atau tumbuhan, fungi atau jamur, monera dan protista. Yang kedua, filum dan divisio. Filum atau filum adalah urutan taksonomi kedua setelah kingdom. Istilah filum digunakan untuk kingdom animalia, sedangkan divisio untuk kingdom plantae. Yang ketiga, kelas atau kelas. Pada tingkatan kelas, makhluk hidup diklasifikasikan pula berdasarkan kemiripan. 4. Order atau ordo. Ordo adalah tingkatan di bawah kelas yang terdiri atas beberapa famili hewan maupun tumbuhan. Yang kelima, familia. Familia adalah tingkatan taksonomi hewan dan tumbuhan yang berada di bawah ordo. Familia memiliki arti yang sama dengan suku. Yang keenam, genus. Genus adalah pengelompokan untuk hewan dan tumbuhan yang memiliki marga yang sama, tetapi berbeda spesies atau jenis. 7. Spesies. Spesies adalah tingkatan terendah dalam taksonomi makhluk hidup. Makhluk hidup yang berada dalam spesies yang sama memiliki ciri-ciri morfologi, fisiologi, dan biokimia yang mirip. Di sini kita bisa lihat contoh taksonomi dari rubah merah atau red fox. Kingdomnya itu animalia, filumnya chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Carnivora, familinya Caridae, genusnya Vulpes, spesiesnya Vulpes.
Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan klasifikasi makhluk hidup. Berikut ini adalah tujuan di mana dari pelompokan atau klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan kerabatan atau klasifikasi makhluk hidup terjadi karena adanya pengelompokan berdasarkan ciri. Yang kedua, untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Yang ketiga, untuk membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, untuk menyederhanakan objek studi makhluk hidup yang ada di bumi berjumlah jutaan. Yang kelima, untuk memberi nama seiring perkembangan waktu. Selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi, yaitu bentuk luar tubuh, secara alami atau wajar. Yang kedua, klasifikasi sistem buatan atau artifisial. Sistem artifisial adalah klasifikasi yang menggunakan satu atau dua ciri pada makhluk hidup. Yang ketiga, klasifikasi sistem filogenetik. Sistem filogenetik disusun berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama ada kingdom Monera. Monera adalah kelompok organisme yang intisalnya masih belum memiliki membran inti atau disebut juga organisme prokaryotik. Organisme yang termasuk ke dalam kingdom Monera adalah organisme dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, ia bersel satu atau tidak memiliki selaput inti atau prokariot. Yang kedua, dapat membuat makanan sendiri atau autotrof, dan dia juga bergerak atau berpindah tempat. Berikut ini kita bisa lihat contoh gambar dari kingdom Monera. Yang pertama ada Bacillus, yang kedua ada Bordetella, yang ketiga ada Clostridium, yang keempat ada Escherichia, yang kelima ada Spirulina, yang keenam ada Staphylococcus, yang ketujuh ada Streptococcus, yang kedelapan ada contoh dari Salmonella. Selanjutnya kita akan masuk ke kingdom Protista. Protista adalah makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak dan telah memiliki membran inti atau selnya bersifat eukaryotik. Protista bukan merupakan hewan ataupun tumbuhan, hanya mempunyai sifat yang menyerupai hewan, tumbuhan, dan jamur. Secara taksonomis, protista dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama ada protista mirip tumbuhan. Ia bersifat autotrof, memiliki klorofil, dan dengan bantuan cahaya matahari mampu melakukan fotosintesis. Yang kedua, protista mirip hewan. Dikatakan mirip hewan karena protista ini bersifat heterotrof. Yang ketiga, protista mirip jamur. Protista ini melakukan pencernaan makanan di luar sel. Kemudian terjadi penyerapan sari-sari makanan hasil pencernaan makanan dan tubuh. Sini kita bisa lihat contoh dari kingdom protista. Yang pertama ada slime mold, yang kedua ada amoeba, yang ketiga ada Euglena, yang keempat ada Dinoflagellate, yang kelima ada Paramecium, yang keenam ada Diatom, yang ketujuh ada Macroalga. Selanjutnya kita akan masuk ke kingdom fungi. Jamur tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur hidup di tempat yang lembab, bersifat saprofit, atau organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Dan parasit, atau organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Gambar di samping ini kita bisa lihat dari contoh kingdom fungi. Yang pertama ada Myxomycotina, yang kedua ada Oomycotina, yang ketiga ada Dichomycotina, yang keempat ada Ascomycotina, yang kelima ada Basidiomycotina, yang terakhir ada Deuteromycotina. Baiklah, penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu dasar-dasar dan prinsip klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini ada kingdom pantai. Kingdom pantai ini bisa yaitu tumbuhan berpembuluh, tidak mempunyai silo dan floem, dan tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan yang berpembuluh itu contohnya tumbuhan pakan, tumbuhan berbiji. Kalau yang tidak berpembuluh itu seperti lumut.
Di situ ada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini bisa kita jumpai di tepi-tepi rumah. Kalau tumbuhan paku kita jumpai di dalam hutan. Anda pasti banyak jumpai juga di dekat rumah. Slide selanjutnya. Di sini ada kingdom animalia dapat dikelompokkan menjadi tidak adanya tulang belakang. Yang pertama itu hewan tidak bertulang belakang atau vertebrata. Jenis hewan yang tidak mempunyai tulang belakang atau tulang punggung. 6 makhluk hidup yang termasuk ke dalam hewan vertebrata. Yang pertama itu ada porifera atau hewan berpori. Itu kita bisa lihat ya gambarnya, samping. Yang kedua ada Coelenterata atau Cnidaria. Yang ketiga itu Vermes ya, sejenis cacing. Yang empat itu Mollusca. Mollusca siput yang banyak di pohon biasanya. Kalau yang Mollusca itu hewan yang bertubuh lunak. Selanjutnya ada Arthropoda atau hewan yang berbuku-buku. Selanjutnya lagi ada Echinodermata atau Echinodermata. Ya, selanjutnya. Nah, dasar-dasar dan prinsip klasifikasi makhluk hidup. Hewan bertulang atau vertebrata ya. Hewan bertulang belakang atau vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Yang vertebrata dapat dibagi menjadi 5 kelompok antara lain. Yang pertama itu pisces atau ikan. Kedua ada amphibia atau amfibi ya seperti ikan. Yang ketiga atau reptil, contohnya ular. Yang keempat itu apus atau bingung biasanya. Ada mamalia atau hewan yang menyusui. Di samping kita melihat gambar singa. Selanjutnya tata nama ilmiah. Yang pertama adalah binominal nomenklatur pada pertengahan abad ke-18. Carolus Linnaeus mengajukan sistem penamaan makhluk nomenklatur atau B sama dengan 2. Nomen sama dengan nama yang artinya tata nama seluruh organisme ditandai dengan ilmiah yang terdiri dari 2 kata Latin atau yang dilatinkan. Tujuan dari pemberian nama ilmiah untuk makhluk hidup adalah untuk memudahkan pengenalan makhluk hidup. Penamaan binominal atau binominal nomenklatur juga dapat memudahkan dalam determinasi atau menentukan dan memastikan jenis makhluk hidup. Kedua, aturan penamaan ilmiah. Peraturannya sebagai berikut. Yang pertama, setiap organisme mempunyai nama ilmiah tertentu. Yang kedua, untuk nama ilmiah digunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Yang ketiga, tidak ada 2 organisme atau lebih mempunyai spesies yang sama atau hampir sama. Yang keempat, nama genus harus terdiri dari kata dan tulisan mulai dengan huruf besar. Selanjutnya, nama sies terdiri dari 2 kata. Kata pertama merupakan nama genus dan kata kedua merupakan petunjuk spesies. Slide selanjutnya. Yang F, penulisan nama spesies harus ditulis menggunakan huruf miring atau digarisbawahi. Garis bawah kata pertama dan kedua harus terpisah. Selain itu juga dapat dicetak tebal. Contohnya di bawah. Oryza yang bercetak miring, Oryza sativa yang bercetak tebal, Oryza sativa atau digarisbawahi. D, nama penemu boleh dicantumkan di belakang nama spesies seperti Oryza sativa, Rosa hybrida, dan Hort merupakan singkatan nama atau nama penemunya. Untuk pemberian nama suku atau pemilih terdiri dari satu kata dibentuk dari salah satu nama genus yang di bawahinya ditambah
akhiran CG untuk tumbuhan dan akhiran ID untuk hewan. Seperti di bawah ini ada Solanum tambah OCG sama dengan Sola CG. Yang di bawahnya Felis tambah ide gabungkan jadi Felidae. Yang I, jika tidak diketahui petunjukan jenis atau spesies, maka nama spesiesnya adalah setelah garis genus. Tulis SP dengan huruf kecil, tidak dicetak miring, digaris bawahi atau dicetak tebal. Selanjutnya, yang ketiga itu kita masuki keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia. Next. Keanekaragaman ini terjadi adanya pengaruh faktor genetik dan lingkungan. Secara garis besar, keanekaragaman ini dibagi dari tingkatan. Yang pertama itu ada keanekaragaman gen. Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Terdapat dalam lokus atau kromosom. Kromosom dalam inti sel. Keanekaragaman menyebutkan bervariasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada genotip atau sifat dan fenotip penampakan dari luar. Suatu makhluk hidup keanekaragaman gen menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu sejenis. Kita lihat gambar di bawah ini, itu berbagai variasi gambar warna bunga mawar. Bentuknya sama, cuman bentuk warnanya berbeda. Ya, satu jenis. Selanjutnya, lanjut. Yang kedua ada keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis diartikan sebagai individu yang mempunyai persamaan morfologi, anatomis, dan fisiologis, memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya. Keanekaragaman jenis ini menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk antar jenis. Perbedaan antara makhluk hidup termasuk pada suatu keluarga pemilih lebih mencolok sehingga mudah dimati dari perbedaan individu dan spesies. Gambar di bawah kita lihat ini jenis jenang. Itu ada kacang yang keduanya ada kacang tanah. Ini kacang hijau, ya, mereka sejenis. Kacang merah, kacang buncis, kacang panjang. Selanjutnya, yang ketiga itu ada selanjutnya saya kembalikan ke slide ke penjelasannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem. Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam aktivitas kehidupannya, makhluk hidup selalu berinteraksi dan bergantung pada lingkungan sekitarnya. Ketergantungan ini berkaitan dengan kebutuhan akan oksigen, cahaya matahari, air, tanah, cuaca, dan faktor abiotik lainnya. Bisa kita lihat gambar di samping. Di sini terdapat gambar hutan hujan tropis, ekosistem savana, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem taiga, ekosistem tundra, ekosistem batu gamping, dan ekosistem hutan gugur. Penyebaran flora dan fauna di Indonesia. 1. Penyebaran flora di Indonesia. A. Flora daratan Sunda, Asiantis. Flora di daratan Sunda terbagi menjadi dua macam, yaitu flora endemik seperti Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi,
yang hanya terdapat di wilayah Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Selanjutnya flora khas paparan Sunda adalah pada bagian pantai timur didominasi hutan mangrove dan rawa gambut, dan kemudian flora di bagian pantai barat didominasi oleh meranti-merantian, rawa gambut, kemuning, rotan, dan hutan rawa air tawar. B. Flora peralihan. Flora di daerah peralihan memiliki kemiripan dengan flora di daratan Sunda dan Sahul. Wilayah yang termasuk di dalamnya adalah wilayah Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Contohnya cengkeh, Syzygium aromaticum. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Baiklah, yang C yaitu flora daratan Sahul. Hutan di daratan Sahul memiliki ciri-ciri yang sama dengan hutan Australia wilayah utara dengan beribu-ribu jenis tumbuhan yang berdaun lebat dan hijau. Ketinggian pohon di wilayah ini bisa mencapai 50 meter. Contohnya Matoa, Pometia pinnata. 2. Penyebaran fauna di Indonesia berdasarkan letak geografinya. Wilayah Indonesia dilewati oleh 2 garis khayal, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Kedua garis khayal ini menyebabkan terjadinya perbedaan persebaran hewan atau fauna di Indonesia. Penyebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi benua Asia dan Australia. A. Daerah sebelah barat garis Wallace. Kawasan Indonesia yang termasuk ke dalam daerah sebelah barat garis Wallace meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kawasan ini dibatasi oleh garis imajiner Wallace yang terletak di antara Kalimantan dengan Sulawesi dan antara Bali dengan Lombok. B. Daerah sebelah timur garis Wallace. Wilayah Indonesia yang ada di sebelah timur garis Wallace memiliki berbagai jenis fauna Australia, yaitu berbagai jenis burung dengan warna bulu yang mencolok. C. Daerah peralihan. Daerah peralihan adalah daerah di antara garis Wallace dan Weber. Semakin ke timur dari garis Wallace, jumlah fauna oriental semakin berkurang. Bisa kita lihat gambar peta di samping. A. Contoh fauna di daerah sebelah barat garis Wallace. Di sini terdapat gambar hewan yaitu gajah, harimau, badak, dan kerbau. Yang B. Contoh fauna di sebelah timur garis Wallace. Bisa kita lihat terdapat burung cendawasih, nuri, dan landak. Yang C. Contoh fauna di daerah peralihan. Bisa kita lihat gambar hewannya yaitu ada anoa, komodo, kuskus, babi rusa. Terima kasih, saya serahkan ke moderator. Demikian tadi diskusi kelompok pertama. Mari kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.